Sebagai penonton Liga Indonesia, nggak bisa dipungkiri kalau pemain asing memberi warna yang berbeda yang bisa bikin pertandingan jadi lebih menarik. Nah, di Rules and Culture episode kali ini aku bakal bahas tentang regulasi pemain asing yang ada di Indonesia. Tonton sampai selesai ya! Liga Galatama yang berdiri pada 1979 jadi pionir pemakaian pemain asing di Indonesia. Waktu itu, 2 pemain asing diperbolehkan buat memperkuat klub-klub di Indonesia dengan syarat dapat izin dari pemerintah Indonesia dan juga persetujuan dari Federasi Sepak Bola Negara asal pemain. Paul Smith dan Steve Bombs jadi kloter pertama pemain asing di Indonesia. 2 pemain Inggris itu direkrut sama Pardedetex. Setelah itu ada Jairo Matos dari Brazil dan dia juga dikontrak sama Pardedetex. Selain pemain asing di Pardedetex, 2 pemain asing Niak Mitra yang berasal dari Singapura juga bawa tuah baik buat klub itu. Fandi Ahmad yang berposisi sebagai striker dan juga David Lee si kiper dapat mengantarkan Niak Mitra juara pada 1980 sampai 1982. 2 pemain itu bahkan dapat penghargaan sebagai warga kehormatan Kota Surabaya. Akan tetapi, pada 1982 Liga Galatama sempat ngelarang pemain-pemain asing buat datang ke Indonesia. Nah, pemain asing boleh kembali digunakan pada 1994 saat Galatama dan Perserikatan digabung. Waktu itu, 3 pemain asing diperbolehkan dan peraturan ini juga diimplementasikan baik di divisi utama atau di divisi 1. Satu regulasi unik sempat diberlakukan sama PSSI pada tahun 2017. Waktu itu, regulasi jumlah pemain asing adalah 3+1+1 yang terdiri dari 3 pemain non-Asia, 1 pemain asing Asia, dan 1 marquee player. Singkatnya, marquee player ini ya pemain bintang lah dengan banyak indikatornya. Sayangnya, regulasi marquee player ini cuma bertahan 1 musim. Setelah itu di awal musim 2018, regulasi diubah lagi yang bertahan sampai sekarang. Formula untuk Liga 1 sebagai divisi tertinggi adalah 3+1. 3 pemain asing non-Asia dan 1 pemain asing Asia. Sementara buat divisi di bawahnya yaitu Liga 2 dan Liga 3, pemain asing enggak boleh dipakai. Persyaratan penggunaan pemain asing di Indonesia ini sesuai pasal 29 regulasi Liga 1 2018. Dalam pasal tersebut, beberapa hal diatur secara lebih detail. Yang pertama, pemain asing Asia harus aktif di timnas negaranya selama 2 tahun terakhir dengan jumlah caps di atas 25% dari total pertandingan. Kalau nggak memenuhi persyaratan itu, pemain asing Asia tetap bisa berkompetisi di Liga Indonesia asalkan dia main di kasta teratas kompetisi negaranya. Nah, buat pemain asing non-Asia, mereka harus main paling nggak 25% pertandingan selama 1 musim di klub sebelumnya. Ada catatan khusus juga buat pemain dari Afrika di mana klub Liga 1 nggak bisa sembarangan rekrut pemain Afrika. PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia cuma merekomendasikan 5 negara aja, yaitu Tunisia, Mesir, Kongo, Aljazair, dan Sudan. Keputusan ini bertujuan untuk membatasi pemain Afrika karena berkaitan sama urusan keimigrasian. Tapi karena kondisi pandemi kayak sekarang, ada beberapa aturan yang direvisi nih. Pemain asing enggak wajib memenuhi persyaratan strata kompetisi dari klub asal mereka dan enggak wajib main selama minimal 25% pertandingan di kompetisi resmi. Karena aturan ini ya artinya pemain-pemain dari mana aja dan divisi berapa aja boleh datang ke Liga Indonesia. Nah, jadi gimana nih? Udah cukup jelas belum penjelasan aku? Kalau belum, coba komen ya di bagian mana yang belum jelas. Komen juga kira-kira di video selanjutnya enaknya aku ngomongin apa nih? Jangan lupa like video ini dan subscribe akun ini ya. Soalnya di akun ini bakal banyak video menarik lain yang tentunya bakal nambah wawasan kamu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah!